Pertandingan hari ini kita akan mulai dari pembahasan di Bundesliga Jerman yang memasuki babak ke-20 memperhadapkan antara tuan rumah Schalke akan menjamu Wolfsburg di kandang mereka sendiri di Veltins Arena. Banyaknya pemain-pemain dari Schalke yang mengalami cedera seperti Hikiren, Kaminski, Latza, Polter, serta Van der Beek. Ini menyebabkan sedikitnya banyak mengalami potensi untuk mereka kesulitan mengalami kemenangan ya ketika akan berhadapan dengan Wolfsburg yang berada di peringkat ke-7 dengan torehan 29 angka dari 19 laga. Apalagi jika kita melihat Schalke musim ini wajib memenangkan laga ini apabila tidak ingin semakin terbenam di dasar klasemen. Kalau melihat dari rekor kandang yang dimiliki oleh Schalke, di mana mereka ini dalam 10 laga kandang hanya mengalami 8 poin dan sudah kemasukan 25 laga, Schalke ini menjadi tim yang sangatlah lemah apabila bermain sebagai tim tuan rumah. Wolfsburg sendiri memiliki rekor yang cukup baik apabila bermain sebagai tim tamu dengan torehan 14 poin dari 10 laga tandang akan semakin memudahkan mereka. Sayangnya, Wolfsburg juga mengalami 3 kekalahan beruntun melawan Werder Bremen, Union Berlin dan juga Bayern Munchen. Namun jika kita melihat dari histori pertemuan, tentu saja dari 5 laga ini kita bisa melihat bahwa Wolfsburg selalu memenangkan laga dan satu hasil seri. So, prediksi kami pertandingan ini akan dimenangkan oleh Wolfsburg dengan skor 0-2. Kita lanjut di pertandingan lanjutan Serie A Liga Italia. AC Milan yang terus-menerus berjuang untuk keluar dari masa kritis mereka setelah di pertandingan pekan lalu kembali mengalami kekalahan atas Inter Milan 1-0, menyebabkan ini adalah kekalahan keempat mereka secara berturut-turut tanpa memasukkan gol di pertandingan terakhir mereka. Dan jika melihat bahwa total mereka sudah kebobolan 13 gol dalam 4 laga, ini akan menjadi ancaman serius. Apalagi kita melihat bahwa Torino di pertemuan terakhir mampu mengalahkan AC Milan sebanyak 2 pertemuan. Bahkan di 3 pertemuan terakhir Torino belum terkalahkan. Jika kita melihat bahwa Torino juga kini berada tepat di bawah AC Milan dengan torehan 30 angka berselisih 8 angka, ini membuat persaingan semakin ketat. Apabila kita melihat bahwa AC Milan sepertinya sudah tidak mempunyai kans lagi ya untuk menjuarai Scudetto musim ini. Tapi minimal mereka mampu bangkit dan tetap masuk ke jalur Liga Champions. Prediksi kami bahwa pertandingan ini AC Milan yang akan bermain di kandang harusnya mampu untuk keluar dari masa-masa kritis mereka. Dan kebangkitan AC Milan bisa saja terjadi pada pertandingan kali ini. Prediksi kami kemenangan untuk AC Milan di Giuseppe Meazza dengan skor 3-1. Yang berikutnya adalah di Liga France, Nice melawan Ajaccio, yang mana sebagai tuan rumah Nice ini membawa 3 pertandingan terakhir dengan kemenangan melawan Lille, Lens dan Marseille. Tim-tim yang mereka kalahkan bukanlah tim sembarangan. Ini membuat Nice kini berada di peringkat ke-8 dengan torehan 34 angka. Lawan mereka Ajaccio ini wajib juga memenangkan laga karena torehan poin mereka ini masih berada di 4 zona degradasi terbawah dengan sudah kebobolan 39 gol dalam 22 laga. Ini sangatlah mengkhawatirkan. Prediksi kami pertandingan Nice melawan Ajaccio ini tentu tidak akan mudah sama sekali bagi Ajaccio. Dan prediksi kami pertandingan ini sepertinya masih akan sangat didominasi oleh tim tuan rumah. Karena dapat kita lihat bahwa di pertemuan terakhir saja Nice ini dalam 2 laga terakhir jika berhadapan dengan Ajaccio mampu menang dengan skor 1-0 dan 2-0. Prediksi kami Nice akan kembali memenangkan laga ini dengan skor 2-0. Dan yang terakhir adalah Cadiz melawan Girona. Ini akan menjadi pertandingan yang sangatlah unik. Karena kenapa? Kita melihat bahwa kedua belah tim ini sama-sama sangatlah dibekap cedera oleh pemain-pemain penting mereka. Dan ini akan semakin membuat pertandingan sangatlah seru. Karena kenapa? Karena kedua belah tim ini memiliki kepentingan yang cukup berbeda. Cadiz harus segera keluar dari zona degradasi. Kemudian Girona juga tentu masih sangat memiliki kans yang besar untuk masuk ke zona Eropa. Hanya berselisih 7 angka dengan Villarreal. Bukan tidak mungkin Girona jika memenangkan laga ini akan menambah pundi-pundi poin mereka.
Kalau kita melihat bahwa ini akan sedikit terhambat karena Girona memiliki rekor kurang baik jika bermain sebagai tim tandang musim ini dengan hanya mengoleksi 6 poin dari 9 laga tandang mereka. Prediksi kami melihat histori pertemuan kedua klub ini yang cenderung berimbang, tapi Girona jika bermain di kandang Cadiz ini memiliki memori yang kurang baik. So prediksi kami pertandingan ini sepertinya masih akan berlanjut dengan hasil seri yakni Cadiz 1 dan Girona 1.